Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah SWT. Pada malam ini alhamdulillah kita kedatangan tamu Ustaz kita, guru kita. Beliau adalah Al-Ustaz Khalid Sambudi LC semua. Beliau adalah salah satu ketua Dewan Pembina KPMI, yaitu Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita pengurus Orwil KPMI Syarimaja diberi kesempatan untuk berbincang dengan beliau. Nah, pertama akan saya tanyakan kepada beliau itu apa sih visi misi KPMI itu? Alhamdulillah. Sebetulnya bicara tentang visi misi, memang kembali pada sejarah yang kita mulai dulu ketika membangun KPMI di awal-awal, yaitu mendidik para pengusaha muslim agar memiliki muamalah yang benar, artinya bisa punya usaha yang halal dan maju dalam usahanya. Yang itu dibuatkan para misi yang cukup banyak, diantaranya kita wanita pendidikan, edukasi, literasi, dan juga pembinaan yang bukan hanya bersifat agama namun juga bersifat pada pengembangan usaha yang ada, dengan mengumpulkan orang-orang yang mau menyumbangkan pengetahuan, keterampilan dan juga modalnya untuk mengembangkan para pengusaha muslim yang ada. Dan itu kita bentuk dalam banyak hal, seperti juga kita ada CAS, ada KPMI Entrepreneurship School, juga dulu ada KIF KPMI Investment Forum, dan beberapa pelatihan yang berkembang itu kemarin pelatihan ekspor dan import dengan kepala ataupun motornya Pak Rahmat Marpaung dan Pak Nur Samsu, dan sudah mendapatkan pengakuan dari Badan Eksportir Indonesia di tingkat nasional. Yang terutama sebetulnya berawal daripada pembentukan sebuah yayasan namanya Bina Pengusaha Muslim. Dari ini tampak jelas bahwasanya tujuan KPMI dibuat adalah untuk membina para pengusaha muslim, dan dibuktikan dengan adanya mailing list. Dulu ada mailing list, sekarang udah nggak lagi muslim, sekarang udah nggak dipakai ya mailing list ya. Dulu itu jadi sarana kita untuk kumpul di awal-awal pendirian KPMI, dan juga ada training ya, dengan berusaha menggabung dua hal, ada usaha dari sisi agama dan ada tenaga ahli yang membahas tentang skill dan praktek bagaimana berusaha secara profesional, sehingga ingin menggabungkan dua hal ini karena pengusaha dan muslim. Pengusaha itu adalah orang yang berusaha dengan usaha-usaha yang produktif, yang bagus dan halal, dan dia muslim yang punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk menyiapkan usaha-usaha yang halal, yang thayyib, bukan hanya asal berkembang jumlah aset yang dimilikinya. Ini akhirnya berkembang dari sebuah yayasan, kemudian berkembang menjadi komunitas perkumpulan, karena sudah menyangkut banyak hal ya. Dan kita juga buat Yufid sendiri sebagai media dakwah kita dengan Yufid waktu itu, dan alhamdulillah Yufid juga berkembang dengan sangat pesat. Bahkan konten-kontennya sudah mulai didubbing dalam bahasa Patani di Thailand dan yang lain-lainnya. Dari sini dapat kita ringkas bahwa KPMI sebetulnya adalah sebuah upaya daripada para asatidzah, para ustadz dan juga para pendirinya untuk mendidik para pengusaha muslim agar tampak muslimnya dalam
berusaha. Ya, tampak muslimnya dalam berusaha, sehingga Islam menjadi nomor satu dan dasar daripada usaha yang mereka miliki. Karena keberkahan usaha itu kan ada di halal dan thayyibnya sebuah usaha. Apa artinya uangnya banyak semuanya haram dan tidak bahagia dia di hidup di dunia ini? Kalau bisa uangnya banyak, hartanya banyak, tapi keberkahannya juga banyak sehingga membuat kebahagiaan dia di dunia ini sebelum nanti menggapai hasil di akhirat. Wallahu a'lam. Itu ya, Ustaz. Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin apa sih barangkali antum punya saran motivasi terus bagi kami sebagai pengurus KPMI Korwil Lumajang, dan juga motivasi untuk pengusaha-pengusaha lain gitu, yang maksudnya motivasi untuk pengusaha-pengusaha yang ada di khususnya Lumajang ini, Ustaz. Ya, untuk motivasi saya, motivasi Nabi kita Muhammad SAW kepada kita semua cukup menjadi motivator ya dalam kita berusaha, baik dari sisi bisnis ataupun yang lainnya. Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz. Ya. Semangatlah untuk meraih yang manfaat bagi kamu. Artinya semangat untuk meraih yang manfaat itu meraih dengan cara bagaimana, dengan metode bagaimana agar mendapatkan yang manfaat bagi kita semua. Sampai mengetahui apa yang manfaat, juga mengetahui bagaimana meraih manfaat tersebut. Sehingga misalnya kalau kita ingin jadi pengusaha yang besar, tentu kita punya pengetahuan dulu apa sih yang bermanfaat untuk bisa mencapai pengusaha tersebut. Baru kemudian apa? Bagaimana cara mendapatkan hal-hal tersebut? Karena nggak bisa jadi besar tanpa kecil duluan. Artinya untuk membuat jadi pengusaha besar, tentunya apa? Meraih dengan tahap-tahapan yang ada. Emang sekarang banyak fenomena, banyak pengusaha muda-muda yang sudah jadi kris ya, jadi pengusaha besar. Saya masih muda-muda, tapi sebetulnya kalau kita melihat pada usaha mereka juga, mereka nggak langsung dari besar seperti itu. Dia mendapatkan juga tantangan di hal-hal yang berhubungan dengan usahanya tersebut, sehingga dia tahu mana yang manfaat dan tahu cara meraih manfaat tersebut. Ini berlaku dalam semua hal, dalam pembelajaran, dalam dakwah, dalam usaha, dalam semua sisi kehidupan kita. Bahkan dalam mendidik anak pun ada di sana. Artinya kita lihat mana manfaat, kemudian bagaimana meraih manfaat tersebut. Kita ambil misalnya contoh di pengusaha, misalnya bagaimana menarik perhatian pasar kepada barang yang kita miliki. Ya. Apa saja nilai-nilai yang perlu ditampilkan di sana. Baru kemudian berpikir bagaimana caranya memunculkan nilai-nilai tersebut dalam usaha kita. Sehingga bagaimana orang memahami kita punya usaha adalah usaha yang unik, yang betul-betul menarik perhatian mereka. Kemudian wala ta'jas, dan jangan putus asa. Artinya jangan malas. Jangan apa? Malas dan merasa gak mampu sebelum berusaha. Karena memang tidak ada orang itu berusaha tanpa ujian dan cobaan ya. Artinya kalau ada orang usaha tanpa rintangan, banyak orang yang senang usaha gitu. Justru karena usaha itu ada risikonya, ada tantangannya, ada halangannya, barulah bermunculan itu orang-orang yang memang sudah seleksi alam ya, sudah dapatkan banyak terpaan, dan dia akhirnya muncul sebagai seorang pengusaha yang memang sudah handal. Ya. Kemudian wasta'in billah, dan jangan lupa memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, yang membuat kita jadi pengusaha juga yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kata pepatah, kita bisa berusaha, Allah yang menentukan. Artinya kita berusaha maksimal pun kalau Allah nggak kehendaki tidak akan terjadi itu semuanya. Makanya tidak ada seorang muslim pun kecuali berusaha untuk dekat dengan yang Maha Kuasa sebagai wujud untuk bisa memohon kepadanya kemudahan untuk mensukseskan usaha yang kita
kita miliki. Usaha ini pun kita dapatkan semua dan kita sudah coba semuanya, tapi kadang-kadang apa? Tidak sukses juga. Ya, artinya tidak semua yang kita kehendaki, kita usahakan bisa terwujudkan. Nah, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, ya, kalau menimpa kalian sesuatu, idza asabaka syai'un faltaqul qadarallahu ma syaa fa'al. Kalau sampai menimpa kamu sesuatu, maka ucapan apa? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Dia mengembalikan hasil itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia itu buruk bagi kita, kita katakan inilah takdirnya Allah yang sudah dikehendakinya pasti terjadi. Terjadi. Bukan kita kemudian berpikir menyesali apa yang kita perbuat sebelumnya. Wala taqullau fa innahu taftah abwaab syaitan. Jangan ucapan seandainya dan seandainya, karena dia akan membuka pintu. Seandainya kita tidak menyesali apa yang kita perbuat. Sudah lalu berlalu, kita cek mana yang kurang bagus, kita perbaiki. Bukan kita menyesali apa yang kita pernah perbuat sebelumnya. Karena orang tidak akan bangkit dari keterpurukan kalau dia merasa terus dihantui oleh kesalahan yang lalu. Nah, ini cukup indah dari Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang disampaikan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah ini. Artinya ya kawan, bahwa orang kalau mau usaha itu ada risiko sukses, ada risiko apa? Gagal. Nah, dan bila sudah gagal, jangan sampai gagal itu menjadi traumatis, jadi trauma. Jadi dia akhirnya tidak mau berusaha memperbaiki yang ada. Seandainya saya nggak jadi pengusaha, saya bukan enak. Belum tentu. Belum tentu. Ya, enggak. Karena apa? Karena tidak mesti yang kita perkirakan pasti benar terjadi dan bagi kita semuanya. Maka kita kan qadarallahu wa masyaallah, kita ridha dengan takdir tersebut, kita terima dengan baik dan kita syukuri yang ada dan kita bangkit untuk maju kembali tanpa dihantui oleh trauma kegagalan di masa yang lalu. Namun bukan berarti kita kemudian nekat ngulangi sesuatu yang sama akhirnya gagal 2 kali. Kita mesti bangkit dengan membuat evaluasi, membuat sebuah penelitian, apa sih kesalahan saya kemarin yang membuat saya gagal, perbaiki, untuk dicoba lagi dengan perbaikannya sudah dianalisa dengan baik tersebut. Begitu juga pendidikan pun sama. Harus dengan melihat, semangat untuk melihat mana yang terbaik untuk bisa mencetak generasi yang terbaik dari umat Islam ini. Gagal pertama bukan berarti gagal seterusnya. Maka semangat untuk mencari yang terbaik dan cara mendapatkan yang terbaik tersebut, dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan tersebut dengan tidak pernah merasa malas untuk berusaha memperbaiki yang ada, insya Allah akan muncul sukses tersebut. Memang beda antara pengusaha dengan pendidik. Pendidik itu yang dididik adalah hati-hati manusia, tidak sama dengan apa? Pengusaha yang mendidik harta benda yang tidak bernyawa dan berperasaan, ya. Namun intinya sama-sama ada semangat tuh. Semangat ini akan jadi baik kalau ditambah dengan pengetahuan. Semangat berusaha harus paham usaha apa yang manfaat bagi saya dan bagaimana meraih usaha yang manfaat tersebut. Butuh pengetahuan. Makanya betul-betul seorang pengusaha itu harus banyak belajar, ya, baik teori maupun pengalaman dari yang ada. Kata pepatah, orang pintar adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Jangan jadi orang yang baru tahu setelah mengalami masalah. Nah, sinilah pentingnya berkumpulnya teman-teman di sebuah komunitas, ya, untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman. Jangan sampai pengalaman di satu orang tertimpa pada temannya lagi, akhirnya di PR bagi dia.
Tapi dengan mengetahui pengalaman dari teman yang mengalami, dia berusaha bisa menghindari hal-hal yang membuat dia jatuh pada kesalahan temannya tersebut. Ini penting untuk sama-sama kita cermati, kita resapi bahwa tidak mungkin ya orang itu bisa hidup tanpa melihat pengalaman orang lain. Kasihan ya, baru tahu, baru ngomong oh ya setelah apa kejadian ya. Kalau bisa kita sudah ngerti kalau begini akan begitu, maka kita jangan begini agar jangan begitu hasil yang didapatkannya. Ini mungkin sebagai sebuah masukan, saran kepada teman-teman semua yang ingin jadi pengusaha, bahwa ada di sana kewajiban untuk banyak belajar ya, mempunyai skill yang baik ya. Kemudian tadi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon kepada Allah kemudahan dan yakin yang bisa masuk kita adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang penuh, baru kemudian menjalankan sebab yang memang sudah ada secara syariat ataupun secara duniawi adalah manfaat bagi usaha yang kita miliki. Tanpa ini semua ya, khawatir ketika tidak dapatkan yang diinginkan akan menimbulkan trauma dan akhirnya jauh dari yang kita harapkan tersebut. Mungkin demikian sedikit saran kepada teman-teman tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas motivasi, saran dan juga supportnya buat kami yaitu pengusaha. Semoga kami pengusaha itu yang sukses dunia dan akhirat, dan juga semoga kami pengusaha adalah pengusaha yang dirindukan oleh surga Allahnya, seperti sahabat mulia Abdurrahman bin Auf. Ini demikian mungkin motivasi dan saran ataupun nasihat dari Dewan Ketua Pembina KPMI Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, yaitu Al-Ustaz Khalid Samhudi LC Keduma. Sekali lagi jazakumullah khairan atas waktunya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.